Oke, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang gimana sih caranya jadi dropshipper. Penasaran bukan? Simak video ini, jangan di skip. Happy for watching. Oke, pertama-tama teman-teman harus paham dulu apa sih itu dropshipper. Nah, jadi dropshipper itu adalah suatu usaha penjualan yang tanpa stok barang dan tanpa packing barang. Dan pastinya keuntungannya berlipat ganda, bahkan berlipat-lipat lagi kayak gitu. Oke, sekarang kita udah paham nih tentang dropshipper. Terus cara kerjanya kayak gimana? Jadi, cara kerja dropshipper itu adalah menjual kembali suatu barang tanpa stok barang dan tanpa packing barang, seperti itu. Teman-teman perlu menjualnya saja. Diibaratkan perusahaan besar, teman-teman cuma ada di bagian pemasarannya aja, seperti itu. Nah, terus gimana sih caranya memulai dropshipper? Kita langsung aja. Pertama-tama teman-teman harus punya akun terlebih dahulu. Misalnya teman-teman mau dropship dari Shopee ke Tokopedia. Teman-teman harus punya kedua aplikasi ini dan teman-teman harus udah punya akunnya. Oke, kita bahas lagi ya teman-teman. Setelah teman-teman punya akun dan toko di Tokopedia, teman-teman wajib mencari supplier. Nah, supplier ini adalah orang yang memberikan barang kepada toko teman-teman, seperti itu. Nah, supplier kita cari di Shopee karena di Shopee itu banyak banget supplier yang menjual dengan harga terjangkau dengan kualitas yang sama. Makanya aku rekomendasiin teman-teman itu nyari suppliernya di Shopee aja. Nah, terus ketika teman-teman sudah menentukan supplier, mau jual, misalnya jual hijab, misalnya mau jual body lotion dan lain sebagainya, teman-teman harus search, cari supplier dengan harga termurah dan penilaian yang mantap di atas 4 dan kualitasnya sama, seperti itu. Oke, teman-teman udah nyari supplier seperti itu, udah dapat misalnya namanya itu Nancy Collection. Oke, udah kan? Nah, terus teman-teman kembali sekarang ke aplikasi Tokopedia. Teman-teman ketik lagi nama toko supplier teman-teman di Shopee. Terus ketik deh di Tokopedia Nancy Collection. Oh, ternyata nggak ada. Berarti teman-teman berpeluang besar menjual kembali produk-produk dari Nancy Collection di Shopee ke Tokopedia. Kenapa aku saranin toko yang di Shopee nggak ada di Tokopedia? Karena ini berpeluang ke pemasaran teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pemasarannya juga di Shopee ataupun tokonya ada juga di Tokopedia, kita akan saingan sama supplier sendiri. Jadi pemasaran kita cenderung lebih rendah, seperti itu. Untuk meningkatkan omset sebenarnya ini, jadi cari supplier yang di Shopee tetapi nggak ada di Tokopedia, kayak gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus chat si supplier itu. Teman-teman harus chat Nancy Collection dan minta kerjasama bahwa teman-teman mau join dropshipper, seperti itu. Teman-teman perlu minta WA-nya juga dari si Shopee. Kenapa perlu minta WA? Karena biasanya kalau dropship dari Shopee ke Tokopedia via Shopee, bukan WA, via Shopee, teman-teman harus punya gratis ongkir, seperti itu. Kalau teman-teman nggak punya gratis ongkir, teman-teman akan dibebani ongkir dan
Apabila toko teman-teman di Tokopedia nggak ada gratis ongkirnya, maka akan rugi, seperti itu. Supaya kita tidak tergantung dengan gratis ongkir di Shopee yang relatif terbatas, jadi teman-teman minta WA-nya si supplier Nancy Collection itu. Nah, terus kita lanjut ke WA. Apabila dia ngasih WA kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak ngasih WA, aku saranin sih cari supplier lain, kan banyak kayak gitu, walaupun harganya lebih mahal, lebih dari dikit, ya penting dia mau kerja sama sama kita kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke WA, sampai WA. Setelah dia ngasih WA, kita bilang sama si supplier, "Kak, aku yang mau join dropshipper. Nanti kalau aku ada order, aku ordernya via WA ya. Nanti aku transfer uangnya seharga barang di Shopee. Nanti kakak cukup kemas barang yang aku pesan sesuai dengan kode yang aku kasih dan kasih ke kurir sesuai dengan pesananku nanti." Seperti itu. Jadi kakak cuma packing barang pesananku, nanti aku transfer, dan ongkirnya itu nggak perlu karena udah pakai resi otomatis, seperti itu. Jadi lebih aman pakai di WA via manual ya teman-teman, via manual, bukan dari marketplace-nya. Jadi lebih aman seperti itu dibandingkan dari marketplace-nya langsung, karena kan kita semua tahu kan voucher gratis ongkir itu terbatas. Oke, selanjutnya pilih supplier udah, terus chat supplier udah diterima nih. Kalian up dah foto-foto barang di supplier ke toko Tokopedia kamu. Usahakan ketika kamu membuat toko, alamatnya harus sama dengan si supplier supaya tidak timbang di gratis ongkir dan di biaya ongkir, seperti itu. Jadi intinya teman-teman, kalian itu harus sama alamatnya. Kalau nama toko sih bisa beda, tapi sesuaiin juga nama toko dengan produk kalian. Misalnya kalian mau jual tentang produk-produk whitening, ya udah kalian bisa ngasih nama whitening care, seperti itu. Pokoknya jangan jauh beda untuk memudahkan si customer mencari toko kalian. Nah, kalian sekarang mau upload produk, fotonya boleh sama, tetapi teman-teman, judulnya itu harus berbeda. Judul di sini seperti kata kunci ya. Jadi usahakan berbeda. Misalnya si Nancy Collection yang di Shopee, produknya itu namanya whitening body lotion Scarlett. Ya udah kalian itu bedain dikit di Tokopedia. Kalian isiin kata kunci promo body lotion whitening Scarlett atau promo Scarlett body lotion whitening, itu boleh teman-teman. Yang penting itu beda. Jadi ini tuh fungsinya buat kalian punya kata kunci tersendiri yang kemungkinan si customer itu cari, seperti itu. Jadi hal pertama yang muncul adalah produk kalian, bukan produk yang lain. Kebanyakan teman-teman kita yang di Tokopedia yang dropship itu disamain namanya, jadi kalian tuh harus beda kayak gitu. Ini sebenarnya untuk di pemasaran, supaya pemasaran kita lebih mantap, lebih cepat kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah alamat udah sama, terus foto udah, nah teman-teman perlu namanya iklan. Nanti iklan ini akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi isi dari video ini sebenarnya adalah teorinya ya teman-teman. Nanti kita akan praktek di video selanjutnya. Pokoknya sekarang aku mau teman-teman itu paham tentang cara kerja dari dropshipper dulu sebelum kita mempraktekannya, karena tanpa teori teman-teman bakal kegelapan. Apa itu namanya ya, kalau di Bali tuh kalang kabut gitu namanya, nggak tahu arah jalan gitu. Makanya
aku perlu kasih tahu dulu teman-teman, perlu infoin dulu apa sih itu dropshipper, cara kerjanya gimana, biar teman-teman paham dulu sebelum melakukan suatu hal, biar kita berjalannya step by step kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Semoga dari video ini teman-teman bisa menambah wawasan mengenai dropshipper, dan jangan lupa subscribe, like, and share ya video ini. Bantu channel ini berkembang dan biar aku lebih semangat upload video. Oke, sampai jumpa.